Waalaikumsalam. Sudah direkam Bapak Ibu Mangga? Ayo. Silahkan moderator dulu, siapa dulu? Kak Bu Yuni sok. Pak Redi aja dipandu. Oh sok atuh Pak Redi mah. Menuju beribu. Tok Pak Redi baik. Mau abis teh gambaran kan dia? Teu ai kan foto hungkul. Kenalnya? Pada atas dibuka kameranya. Kenapa? Oh. Ya, Bu Bang Redi, kasus mana yang akan kita pilih? 24 atau 13 ya? Kelompok Kenapa Akris teu asa teu jelas? kayak siluet Biasa ditampilkan tuh Pak, itu Pak. Biasa ditampilkan ternyata dina LMS Pak. Oh, Pak Kris Sobian. Mau sani hiji-hijina. Share screen. siap. Wabi tampilkan yang naruh itunya ke LMS-nya. Mohon. Katawis Bapak Ibu. Mana? Deal, ada. Nah ini ada 4 kasus yang harus didiskusikan. Kalau kasus 1 itu guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit. Pertama ini yang tentang guru pengganti. Tokohnya Ibu Eni, Ibu Pipi dan Natali. Nah, kalau kasus 2 itu tentang Sabrina yang sering bangunnya terlambat sampai terburu-buru sampai ke sekolah. Kemudian diperhatikan oleh Bapak Lukman dan sebagainya pokoknya. Kalau kasus yang ketiga tentang Ibu Dani yang sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Yang keempat Anto dan Dino. Oh ya, pertanyaannya untuk yang nomor kasus 4 itu ada 3. Masih sama sih, posisi korban apa yang perlu dipraktikkan kepala sekolah Ibu Santi dalam kasus ini bagaimana? Silahkan tinggal pilih mau yang mana. Tadi kata Ibu Fasil itu untuk kelompok 1, 1, 2, kelompok 2, 3, 4, atau kelompok 3 tinggal milih mau yang mana gitu. Berarti boleh random, Pak? Kemungkinan boleh random. Boleh. Itu tadi misalkan. Kayaknya pertanyaan nama hampir saminya sih karena sadayanya Sami, Bu. tentang posisi kontrol. Iya. Untuk kasus 1 ada 4 pertanyaan. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ya, seputar langkah-langkah restitusi sih Bu. Dan ya betul. Pada akhirnya. Penerapan ya Pak, penerapan segitiga restitusi. Tuh, kasus. Nah, kalau kasus 2 ada 5 pertanyaan, 3 pertanyaan. Pertanyaan ketiga anakan 2. Intinya sama, segitiga restitusi sih Bu, Bapak Ibu. Rata-rata 3 pertanyaan sampai 5 pertanyaan. Itu ada 4 kasus. Ya. Keempatnya harus dipecahkan ya. Hanya 2 Bu. Oh, tadi Bu Fasil menyarankan hanya 2, pilih 2. Nah sisanya yang itu boleh pilih mau 1, 3, 2, 4 atau bagaimana gitu. Oh, kalau saya dengar mah tadi teh 4 kasusnya dipecahkan, cuman nanti yang kita presentasikan 2 aja gitu.
Iya, mohon seperti itu. Nah, seperti Pokoknya itu. 2. Kita mau pilih yang mana tuh dulu yang mau dipresentasikan dulu? Nah, itu betul. Silakan. Kasus 1 apa itu? Dibaca Ya aja satu-satu Bu, dulu. mending satu-satu aja dulu, nanti kita simpulkan mungkin, Boleh. baru Boleh. dipilihnya seperti itu. Jadi tiap kasus itu dijawab dulu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Betul, betul. Cekap moal waktosna. Ai maksud abi mah langsung 2 teh. Nu disiapkeun jeung presentasi supaya cepet. Mungkin nu 2 deui. Cekap Bu, udah lami 90 menit sih. Oh, iya mangga atuh sok. Kasus hiji heula tingali. Wabi dibacakan ya Bapak Ibu ya. Iya, iya sok. Untuk kasus 1 dulu ya. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Sampai sini bisa diikuti Bapak Ibu? Iya, iya sih. Karena posisi kontrol ya. Betul. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, untuk paragraf 2, bisa ditemukan Ibu langkah-langkah berikutnya. Ya, sudah Pak. Oke, Bisa Pak. selesaikan sampai paragraf 3. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Untuk kasus 1, Bu. Terus pertanyaannya. Oke, pertanyaan Kenapa taruh sana? 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Nah, itu. Udah ketiganya dijalankan ya. Ketiganya ya. Ketiganya udah dijalankan ya, dari mulai tadi menstabilkan Identitas. identitas, memvalidasi tindakan, lalu menanyakan keyakinan. Dan menaikkan keyakinan. Ya, betul. Pertanyaan kedua berarti. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Sepertinya sudah sesuai Pak. Pengakuannya atau sarang langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya mungkin mengusulkan yang telah diusulkan mereka, permintaan maafnya, sarang non tadi teh mengirimkan email. Ya, mendiskusikan dulu tadi, mendiskusikan secara kelompok Pak dengan teman-teman.
Hmm. lalu menerapkan Dan tema, memberitahu wali kelas, kepala kegiatan sekolah kelas, gitu. Restitusinya betul itu apa? tentang Tadi teh seueur penerapan ka atas kelas, teh. Ya, tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, mungkin Pak. nah, betul betul. Terjawab ya Lanjut, nomor 1 dan 2 ya. Oke, lanjut. nomor 3. Dalam kasus di Udah. atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Berarti Ima dina 5 Jelaskan posisi dulu. kontrol ya? Berarti itu mah sebagai dina iya pembuat rasa bersalah asalnya. Kan Bu Eni teh nu guru pengganti tadi minta dalam anu atas di paragraf menangani pertama. Oke, telah maaf. Nah, di paragraf pertama berapa? Ya. Nah, Ibu Santina sakitnya Nah, wali kelasnya. Nah, digantikan oleh oh. Ibu Nah, Eni. ini kan ada kalimat Bu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu Betul. ditegur. Nah kan, si Ibu kan itu ya jadi Maaf, Nah, yang ini pembuat ya. rasa bersalah kalau tidak salah. maaf kalau bisa Abi konfirmasi, Ibu, Ya. kalau menurut saya itu masalahnya, itu kasusnya yang di atas. Nah, untuk restitusinya mulai dari yang paragraf 2 ketika Ibu Santi memanggil. Mohon eta mah. Ieu mah anu patarosan nu katilu Bu, anu kunaon teh? Posisi kontrol. Nah, ini Tah, posisi patarosan nu katilu. apakah Posisi yang kontrol apa yang dilakukan Bu Eni? ya. Iya, maksud maksud saya teh gini, untuk jawaban dari pertanyaan nomor 1, tolong gerak pertanyaan nomor 1 dilihat. Ini Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Nah tadi teh, aku masih? Iya, itu tah. Kan pertanyaannya juga seperti ini, dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Jadi untuk paragraf yang di atas eta mah peristiwa kejadianan yang untuk langkah-langkah restitusi dimulai dari paragraf yang kedua. Jadi yang melakukan langkah-langkah restitusi itu Ibu Santi, bukan Ibu Eni. Justru Ibu Eni mah sama itu adalah kasusna gitu maksud Abi. Saya hanya meluruskan. Iya. Punten tapi ieu mah saur menurut pendapat saya gitu. Eta seperti itu Bu, eta kan patarosan nomor 2 eta mah. Eta patarosan nomor 2 leres di paragraf nu kadua. Ya, itu jawabannya. Iya. Nah, paragraf nomor 1 mah itu jawaban untuk pertanyaan nomor 3. Nah, dalam kasus di atas, posisi apakah? Iya. Oh iya. Oh iya, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam dalam menangani Vivi dan Natali? Kayaknya pertanyaannya salah deh. Enggak Bu. Pertanyaan sudah enggak, benar memang Bu. Kan si Ibu Eni juga kan sebagai guru yang menggantikan Bu Santi. Nah, betul. Oke lah, terus di sini Bu Eni kelihatan ikut menangani masalahnya di paragraf mana, Bu? Nah, Di paragraf ke-1. Nah, yang ini ya. Jadi di paragraf ke-1 itu si anak membuat masalah. Pipi dan Natali itu membuat masalah. Masalahnya itu dia bersikap seenaknya, tidak mengerjakan tugas, cuek terhadap kehadiran Bu Eni sebagai guru pengganti. Nah, lalu Bu Eni mengambil tindakan dengan berkata, ayolah anak-anak tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur oleh kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Nah, si Bu Eni kan bicara seperti itu. Nah, itu kan dia sedang menunjukkan posisi kontrol. Ya. Posisi kontrolnya sebagai apa gitu.
Oke, makasih. Terus gitu Pak Sok Ibu abi ya, jadi ngerti. Bapak-bapak. Ya, Ya, sok terus. Nah, sekarang Lanjut, mengerti. lanjut. ya lanjut. Jadi dalam 5 posisi kontrol, yang mana yang diambil oleh Bu Eni? Tadi yang langkah pertamanya. Bu Eni mah dia sebagai itu pembuat rasa bersalah. Salah. Ya. Berarti Membuat sudah rasa kedua, bersalah. Alasannya apa Bu Yuni? Eh dilihat ningali dina video sih Bu. Ningali Oh di gitu. video anu dina modul 1.4 titik seberapa Satu hari empat ini. F, 14F. Ya, yang Ya. menggunakan kata-kata halusnya. Oh, Yang dan eta menggunakan Bu kata-kata leres. halus tapi Ya, membuat video si anu anak siswa ngerasa kasiangan bersalah geuningan gitu. eta. Oh. Ya. Ya, sok. Abi nyambungkan memori. Ya, terus pertanyaan yang terakhir tadi apa Pak Redi? Pak Kris? Jika Tidak Anda ada adalah waktu Pak Hasan, bagaimana Anda dengan menyikapi Anda langkah yang menyikapi ditempuh? langkah yang ditempuh Ibu Santi. Pak Pak Hasan teh Hasan di sini kepala adalah sekolah. sebagai kepala sekolah. Ya. Ya, menyikapi. Iya Bapak Ibu engke teh upami maksudna ke upami presentasi nanti berarti naon anu dipresentasikanana. Jawabannya Bu. Iya, Jawaban penjawaban dari pertanyaan anak tiap sarang kasus. penjelasan Jawaban anak. dari kasus yang kita pilih. Ya. Ya udah kan berarti kasus pertama sudah ada gambarannya. Jadi kalau kita mau milih itu teh ongkek ya gitu. Mungkin seperti itu ya. Nah, Ya. betul, jawaban Nah, udah sudah lanjut tergambar aja lah ke dengan kasus tulis kedua, susi. Pak. Lanjut. Jika Anda adalah Pak Hasan, kumaha tadi? Pak Hasan kumaha cenah? Ya lah abi nyatet. Pak Hasan mah nggak ada di sini Bu itunya. Dia mah nggak bicara apa-apa. Cuman kita sebagai Pak Hasan bagaimana Sudah mau tepat menyikapi sesuai itunya. dengan langkah-langkah restitusi yang benar dan mau Ya, berbagi jadi itu praktik Pak baik. pendapat. Tuh. Sudah tepat. Bagaimana Anda Ya, menyikapi sudah. langkah yang ditempuh? Berarti udah benar Sudah gitu. bagus. Ya, sudah benar sudah. Iya, sok. Sudah clear ini kasus 1. Abi Ya, can lanjut, ya. barusan Mana teh Bu? enggak, Lanjut. barusan teh udah dicatat. Abi kan nyimak kungkul barusan teh. Sementara wis atau sih tiap jawaban tiap poin dicatat iya garis besarna. Oh iya. Ya, sudah dicatat. Oke. Lanjut. Next. Next. Bertahapannya. Lanjut. Nomor 2 langsung ya. Yuk. Untuk kasus yang kedua ada 3 paragraf. Saya bacakan per paragrafnya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di depan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Bisa diikuti ya? Iya, silakan. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu warna sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu.
dan lebih banyak berdiam diri atau ikhlas alasan sepatu. Langsung ke pertanyaan. Langsung. Iya, Mam. Atas Jawabannya. sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Penghukum. Jelaskan Pak. Sebagai penghukum. Sebagai penghukumnya, penghukum. Apakah hanya itu saja? Terlihat tegas dalam kalimatnya Pak Lukman tetap bersikeras itu, Pak. Oh iya. Iya. Oke, next ya. Lanjut. Bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Manajer. Ya, berarti kita harus paham dulu apa itu manajer. Sebagai Terus rada buka ini. Bukan deh. Bukan lah. Bukan nama manajer mah juga coach gitu gini ngarahkeun. Iya. Terus Ya. pakai metode restitusi gitu. Iya, alasan Alasannya gitu. gitu. Kan ditanya kenapa kamu terlambat gitu gini kan. Jadi dengan tahapan-tahapan, langkah-langkah. pakai tahapan-tahapan restitusi gitu. Tapi akhirnya mah si anaknya jadi enggak, kalau ini mah kan jadi sakit gitu. Sakit Jadi hati, malu. terus minder, dia jadi minder ya. Jadi namanya kata-katana gitu. Kata-kata si Pak Lukman teh anu tadi teh naon ieu kan identitas teh Menstabilkan. Stabil. menstabilkan kata-kata yang menstabilkan identitas kumaha supaya si anak teh udah pasti udah ngerasa bersalah kan pas datang terlambat juga. Kudu nama ku si Pak Lukman teh dibeberah gitulah. Jadi manehna teh henteu Ya, langsung itu makan disalahkeun. karena bukan kesengajaan juga ya, bukan kesengajaan gitu. Jadi Spontan. harus nama si Pak Lukman teh menstabilkan dulu identitasnya. Tah kata-katana teh kumaha gitu tah nu ditanyakeun dina pertanyaan teh eta. Kata-kata menstabilitaskan identitas gitu. Kemudian kata-kata selanjutnya ada validasi tindakan. Jadi nu ditaroskeun ayeuna kata-kata apa nu menstabilitaskan identitas si anak gitu tah. Ya, Misalnya, insya Allah Bu itu mah bisa dipahami lah, nanti bisa dicari kalau mau bisa. misalnya kudu kita dicari mau Dengan berbagai kata-katanya step ini. by step ya. Ya. Lanjut Pak. Pertanyaan lanjut ketiga. lah Cuang Milarian. Kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan itu kan banyak ya Bapak Ibu. Salah satunya Disiplin tadi mungkin Pak. kejujuran, terus nanti tadi Nilai kebajikan. Disiplin, mandiri, ya itu tanggung jawab, Saling menghormati. saling menghormati. Enggak, ini nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan anak teh harus berwarna hitam. Berwarna Ayo hitam. warna hitam naon di sampai Hitam. segitunya gitu, sampai memilihnya warna hitam gitu. Nilai kebajikanana naon cenah. Apa semua Sepertinya sama kedisiplinan gitu. Bu, sepertinya biasanya lebih ke kedisiplinan. Disiplin. Kalau misalnya harus seragam gitu. Disiplin. Terus bisa disiplin Bisa berartinya juga disiplin. saling Disiplin tentang pakaian. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. ya. Coba Pak Redi sebutkan nilai-nilai kebajikan. Nanti kita yang pilih mana yang masuk ke kasus ini. Disiplin, tanggung jawab, mandiri, Entos eta meureun disiplin. terus kejujuran, rasa syukur, berprinsip, Kejujuran. integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan. Mungkin mendekati yang Kesehatan jadi aya kesehatan. tanggung jawab, disiplin. menurut Ya, Abi Bu. mah, menurut saya mah sepertinya disiplin dan menghormati kalau tidak salah. Jadi
biasanya kan cenderungnya begini Bu, kalau misalnya sepatu tidak diseragamkan, biasanya kan pamahal-mahal gitu ta. Oh, Jadi ya Komitmen, tadinya, gimana ya komitmen. gimana sepertinya seperti itu. tadinya. Ya. Pas Mbak Eta saya gitu. pamahal-mahal biasanya Iya seperti benar, itu kalau benar. tidak diseragamkan gitu. Nya Betul, hitam, betul. biasa nama kan komo orang maningan warrior, Nah itu dia. anu Sudah anu ya, murah gitu, anu biasa gitu, anu betul terjangkau Bu. ke semua. Ya. Kadinya Sudah. pangintennya. Terjawabnya, terbayang ya? Lanjut. Ya, iya, Iya udah Bu. Ya, terjadi. Terakhir nih, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ya Ya, kurang kurang setuju. setuju. Maksudnya. kurang setuju dan tidak dibenarkan mungkin Pak. Iya. Alasannya, Ya. Eka akan berdampak Berakibat negatif kepada anak. buruk bagi murid Nah, atau anak. karena tidak ada toleransi mungkinnya. Nah, mungkin bisa muncul dendam kali Pak, Lu kok Pak Paur mah trauma gitu lagi. dendam dan tidak suka terhadap guru tersebut. Ayo, Tapi lamun budak teu pendendam bisa wae ngarasa di ieu gitu. ini kasus menarik Ngerasa untuk dimunculkan ya. Boleh Pak. Salah satu yang bisa dipilih. Siap. Nextnya kasus katilunya. Lanjut, Ya lanjut. udah kejawab lanjut. ya. 2 kasus. Silakan kasus Nah, 3. ini ada pondok ini. Oke, saya bacakan. Tapi Ibu kan dia Dani sedang menjelaskan. panjang jawabannya. Oke, saya ulang. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali kamu perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun dia membisu. Nah, bisa diikuti ya kasusnya Bu, Bapak? Hampir Iya. sama seperti kasus 1 yang ini. Nah, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Berarti jawabannya juga tidak jauh dari kasus 1 ya? Artinya iya ya, yang pembuat rasa Buat bersalah. orang merasa bersalah. Nah, betul. Pertanyaan 2 berarti Tapi ada yang sebentar. Gimana Bu? Yang atas jadi ada dua tindakan kayaknya Bu Yuni yang dilakukan Bu siapa? Yang dilakukan guru bahasa Inggris ini Ibu Dani ya? Ibu Dani. Itu kan ada hukuman juga disuruh ke depan gitu nih. Disuruh ke depan. Yang kedua ini mana tadi teh? Ada kata-kata Ibu Fajar kamu nggak kasihan. Nah itu yang kedua. Jadi ada 2 tindakan yang coba dilakukan posisi oleh kontrol Ibu Dani. berarti. Posisi kontrol. Jadi ada 2 posisi kontrol. Yang pertama dia melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, disuruh ke depan. Yang kedua posisi kontrolnya itu apa? Pembuat rasa bersalah. Jadi 2. Terus itu udah. Ya, ada dua pendekatan. Sudah terjawab nih pertanyaan nomor 1? Lanjut posisi kontrol dan rasa bersalah. Jadi ada 2 ya. Membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Tadi sikap Fajar teh tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan malas-malasan ya.
Nah, Sepertinya itu kebutuhannya kasih sayang. sayang. Terima Cinta dan sama kasih manusia. sayang. Perhatian Kasih dan kasih sayang Bisa sayang pernah ya. juga, Bu. sama dia teh kurang Kebutuhan motivasi kebebasan belajar juga bisa, juga Bu. ya. Ya, Kan kebutuhannya itu ada 5 ya, kebutuhan dasar itu teh. Ya, nah, ada Hmm, terus buka lagi. kebutuhan Yang 5 kebutuhan penghargaan. dasar gini Pak. sok pangbukakeun, pangbacakeun. 5 kebutuhan dasar manusia gitu kan. Naon penghargaan, kasih sayang, rasa Ya, diaku di nya penghargaan teh kebebasan. beureun nu rasa diterima gini kan. Bertahan hidup, Bertahan hidup, Bertahan hidup. cinta, kekuasaan, kebebasan, dan hiburan. hiburan. Iya, Lamun abi kebutuhan mah curhat Hiburan kebutuhan berarti terus resep hidup. ya. Sekali deh Bu Yuni hiji. kebutuhan untuk bertahan hidup, Ya, hidup. kebutuhan Bertahan akan hidup, cinta dan kasih sayang, Ya, kasih sayang, kebutuhan akan kekuasaan, kekuasaan, kebutuhan akan kekuasaan terus kebebasan, kebutuhan akan kebebasan, hiburan. ya, senangan berarti. hiburan, Yang mana yang masuk ke dalam sikap ajar? bertahan hidup, cinta. Ya udah cinta kasih sayang Kalau juga. menurut Cinta dan saya kasih mah, kalau sayang. menurut saya mah lebih ke kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Jadi mungkin dia teh di rumahnya kurang diperhatikan, di sekolah juga mungkin guru Ya, tidak terlalu perhatian gitu. Mungkin jadi dianya eh, malas juga mungkin ya jadi cari Cari perhatian dengan perhatian. malas-malasan mungkin. Hmm. Setuju. Bisa bisa jadi. Hanya satu kebutuhan masuk ke kebutuhannya, yang kita dan kasih sayang saja. Untuk mungkin yang iya, Pak. lainnya kurang masuk ya, dari Ya. sikap Kurang. ajar yang itu. Kurang masuk. Deal ya, yang nomor 3 berarti. Iya. Perhatian. Bila mana Ibu Nani mengambil posisi pemantau, apa yang akan Pemantau. dilakukan atau dikatakan olehnya? Berarti ya mah karena posisi kontrol masuk. Ya seperti tadi Pak nu dicari pertanyaan-pertanyaan Sebagai naon wae nu bade dietakeun diajukeun itunya. Ya, betul. Misalkan harusnya kan dicari tahu dulunya Cuman iya, kenapa gitu ya. Mungkin mengajukan beberapa bila mana Ibu pertanyaan. Dani mengambil posisi pemantau. Nah, di sini adalah Nya kos nu tadi pertanyaannya. geningan, lamun di posisi eta. Iya. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang Posisi Pertanyaan-pertanyaan. pemantau teh. cuma pertanyaannya berarti. Tapi nu tadi mah kan teu sabayang. Iya posisi pemantau teh kumaha? Deskripsina gitu. Gambaranana posisi pemantau teh kumaha? Pemantau teh Dengan ntar menanyakan Bu. seperti aku Mantau Posisi itu pemantau. lebih ke mengawasi gitu ya, mengawasi apa sih? Tadi berdasarkan ini mah pemantau berarti memantau atau mengawasi pada saat kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Jadi bisa mengajukan pertanyaan, kamu tahu nggak peraturannya seperti apa gitunya. Terus apa yang sudah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensinya seperti apa gitu. Iya. betul Jadi seperti seorang itu. pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Nah, jadi misalkan si Ibu Dani itu mencatat sudah berapa kali pelajar mengikuti pelajarannya itu dengan Mengidentifikasi. Seperti itu. malas-malasan, misalnya ya akurat gitu ayat catatan nah dihitung. Benar. Tuh. Bagus yang jadi review abi. Ya, kan sambil Nah, belajar. jadi berawal dari teori stimulus respon. Nah, Misalkan sudah dapat berapa misalkan satu kali si Pajar Malaweng teh
dicek misalnya dikasih standar naon gitu, tandana geus aya sabaraha hiji Iya, gitu. benar Bu Yuni, betul. Lanjut. Terus Ya. mungkin Lanjut, pertanyaan mah coba bisa di ngarangkel kata engke. Bisa disesuaikan lah. Kata. Ya, Apabila Anda adalah Lama. kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Sok Ibu-Ibu Mantri. Ya begitu. Mantap. harus di segitiga restitusi. apakah Distabilkan dulu identitasnya, klarifikasi dulu ya. bisa Mungkin bisa Penyebabnya oke. mengetahui latar belakang juga bisa, Bu. Iya, Terus engke latar kerja belakang sama sama orang penyebabnya. tua. Iya betul. Latar Eta belakang, mah asana sering kapendaknya di alasan sekolah Iya. gini kan dari Fajar sering ya. gitu aya. Melakukan Iya, tindak lanjut, orang home anak visit yang mungkin. Nah, betul. ya anak yang seperti ini mah kita akhirnya mah orang teh sok aya amun teu home visit kita yang ke rumahnya, mungkin orang tuanya yang dihubungi gitu. Ya, Nah, betul. Adanya sekolah. bimbingan dan konseling. Da ieu teh boleh. akhirnya mah ka BK itu. Ya, lanjut Pak. Lanjut kasus 4. Satu lagi. Nah, ini agak panjang. Pak Redi nyatet waktu ente Pak Redi. Loh, ente Bu. Masih ada waktu, masih Dari panjang. ngawitan 95 menitnya tadi teh jam 19.30. Masih panjang waktu mah, tenang. Lami kene. Lami. Ya sudah ya. Iya. Lanjut ya. Lanjut. Ya lanjut. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Sanes adu jotosnya, ieu mah. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Oh iya, kelanjutannya. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Wow. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang paling penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino sedang berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Siti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino pun berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Bu Sana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk dan menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pun pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gerobak kembali. Oh, berarti
langsung diperbaiki oleh masalahnya oleh Dino sendiri ya dengan bantuan ibu kepala sekolah. Jadi teh ya posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? manajer. Manajer, setuju. Lanjut, pertanyaannya. Hal-hal apa yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Iya, tadi dia satu identitas. satu sahabat dulu. Silakan, Bu Yani. Ibu kepala sekolah udah melaksanakan segitiga restitusi. Kemudian dia juga mengarahkan siapa yang tadi berbuat salah teh di Dino untuk menerima konsekuensi gitu. Konsekuensinya apa? Karena dia sudah merusak barang orang gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi dia terus mengarahkan gitu. Jadi siga anu coach gini gitu tah. Manajer mah ada seperti Ya, itu gitu. Jadi win-win solutionnya gitu. Gitu lah. Solusinya dua-duanya memang tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tapi dua-duanya menang. Jadi kan pada akhirnya mereka akur kembali. Review. Lanjut Pak, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Siti? Berarti masing-masing pelaku, bagaimana cara dikuatkannya oleh Ibu Siti? Tadi kata-kata merenanya. Tadi si Dino dikuatkan bahwa dia wajar cenah berbuat kesalahan gitu. Terus si Anto naon deh? Tadi di paragraf yang atas Pak, ya paragraf yang atas. Nah ya, itu tuh ada kedua. Nah itu jadi yang manusiawi gitu tadi ya, bahwa melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi. Dan bahwa mempertahankan diri itu juga penting. Namun harus memikirkan cara yang lebih efektif. Nah, tadi mungkin itu kata-kata yang menguatkan. Terus pertanyaan dia mungkin masuk oke ke? Ya, kemudian bersedia memperbaiki kesalahan. Sudah terjawab ya? Lanjut. Menguatkan Anto mana? Tadi menguatkan Dino. Menguatkan Anto, sekarang menguatkan Anto. Ini yang menguatkan Anto yang ini berani mempertahankan itu mah Dino. Dino gitu. Dino nu berbuat kesalahan, Anto anu jadi korban. Oh iya. Nah, eta yang menguatkan Dino nu atas, yang untuk menguatkan Anto mana gitu. Kalau saya Bu, yang untuk Dino yang ini nih, membuat kesalahan adalah manusiawi. Karena kesalahan Dino yang adalah memutuskan kancing yang terlepas. Dino mempertahankan diri mungkin gitu. Si Anto iya meureun gitu. Bukan yang Anto mah di bawah sok gerak. Yang di bawah, oke, benar. Takelah. Dino bersiap kesalahan terhadap Dino pun. Balik bertanya kepada Anto. Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing. Saya diperbaiki Ibu. Jadi cek si Ibu teh. Menguatkan Anto. Mungkin menguatkan Antoma itu, jadi si ibu meminta apa ya? Bukan saran tapi
kebijakan mungkin ya, kebijakan dari si Anto itu. Kan mungkin si Anto padahal secara benar. emosi mah mungkin dia kan pinginnya mah mungkin membalas. Nah, tapi dengan kalimat seperti itu jadi kan jadi apa ya, emosinya itu mungkin sama si ibunya itu di apa ya, dialihkan gitu ya. Tadi Jadi lebih kan. lebih ke berpemikiran Redam. apa teh namanya? Bingung kata-kata. Pokoknya mah kasih Pikiran kasih Anta logis, teh Bu. nanya kudu kumaha atuh si Dino cenah gitu tah. Ya. Menjahitkan saja, bersediakah kamu cenah. Udah terjawab yang ini? Yang Nyala Anto pokoknya dan mah nu Dino ya? eta engke lah Sudah, Pak. ningali deui Seperti eta itu saja. bacaan anak. Kalau soalnya kantun milih we ayeuna mah bade nu mana ya. Ya. Kantun milih bade nu mana Ganti dulu kasusnya. ya, Bu. Kira-kira Kira-kira Di review lagi, Pak. atau keyakinan apa yang sekolah apa yang dituju? dituju dalam kasus tersebut? Nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Bertanggung jawab. Tanggung jawab ya, tanggung jawab. Kemudian eh Saling mandiri mungkin menghormati. bisa ya. Saling menghormati. Saling menghormati betul. So, Saling menghormati, bertanggung jawab. Tenggang rasa. Apa? Tenggang rasa. tenggang rasa yang ditunjukkan oleh Anto ya. Bisa. Nah, Saling menghormati, bertanggung jawab. tenggang rasa. Berarti banyak ya dari kebajikannya. Saling menghormati. Ya, Tanggung jawab. tenggang rasa teh kan Pak Redi udah masuk ke saling menghormati. Nah. Sudah terjawab semua kasus. Sekarang Sudah. tinggal pilih mana yang Yang pilih. tersusulkan dalam diskusi kita hari ini. Anu kira-kira menarik kayak dibahas. Ya. Tinggal dibandingkan 1, 2, 3 atau 4 gitu. Iya bagusnya anu 4. Nomor 4 bagus untuk memancing pertanyaan dan pendapat dari rekan-rekan. Sama nomor boleh. Kita pilih nomor 4 Bu Yuni. Saya juga terpancing sama kasus nomor 4. 4 dan 2. 4 ya. Itu kan di apa teh? Di ada guru tata busana, itu kan untuk di tingkat SD kan nggak ada ya, maksudnya kan kumaha penangananna kalau di SD. Guruna ngajarkeun ngecos. Kudu ngecos. Ngecos materias. Piraku. Anjing eta. Aya kan sok di kelas guru SD mah kudu sagala bisa. Empat meja. Kasus berapa? Nomor 4 dan nomor 2? 42, 24. Oke. Nomor 2 teh tentang naon tadi teh? Tadi anu Sabrina teh anu terlambat bangun. Sabrina. Anu lepas. Oh iya, boleh. Ini kan sebagai penghukum teanya. Nya iya bagus. 24. Sok Pak Redi. Karena sudah. Pak Redi share screen nyusun ieuna Pak Redi. Kan Pak. Boleh. Kayak close-nya. Ya. Ya. Abi putus. Halo. Suara ibu jelas terdengar dari ibu. Jelas. Ada, Bu. Ada, Ibu ada. Barunya terputus. Ibu waktu hari Senin ke mana terapat?
Iya nih. Ih, ulah narasum di dia kayak direkap. Cuman ngemutan grup AI besok KKG ya. Bentar. Sudah di Di set. Cikupa 1 ya. Udah ya. Mohon kantong disusun ieu Bu kanggo engke presentasina sekalian mengisi waktu masih banyak sih. Karena kita belum diingatkan oleh Ibu Pasil tentang waktu diskusi. Nah, Pak Deddy Yang mana Tam? kayak Jakarta wis. Bebas Pak kalau tampilan mah. Bebas. Lah ikut aja. Menyerahkan untuk desain. Isinya, Yang iya. penting diisi ya. Isinya mah kan udah terbahas. Nah, Kanggo cover dan sebagai nama kita bisa nyusulnya. Nama berarti kasus dulu anu di kasus yang akan dimunculkan di karya keuntungannya banyak. mohon. Tugas modul rukun 4 budaya positif. Iya. Enak lah untuk diskusi teh itu terus ya gambaran. Kelompok 3. Kelompok 3. Masya Allah itu siapa? Anggota kelompok Kayaknya ada yang lelah nunggu tuh. Biasa, bojone lope. Kami abi kayak di antasan. My husband ya setia. Apa, Bu? Tadi ada yang lelah menunggu. Ini kumaha? Kurang kali tes barobo. Oh, tuh acan arameng. Emang 3 orang ya. Ya, 4. Loh, itu kamu. Oh, 4. Oh, tadi arah. Oh. karena habisnya Bukan. Cakar. Hebat langsung dikerjakan. Tapi mah eta teh lami teh ngerjakeun gitu. Nah, Ibu abdi tetiasa Bu ngikeun aduh. 3 ya? Dia mah terus bakar. Pas subuh ya. Abi mah bener 2 poe. Belajar abdi. Terus bisa dipresentasikan idenya. Mau nasi itu. File apa Pak eta tadi aplikasinya dipilih.
Terus dipresentasikan, ya ieu mah kudu guguru. Abi tiasana diajarkan Pak Redi. Jadi sok aji mumpung Bu Yani kami menuju ketemu sama Pak Redi teh belajar. Serius. Sok rariweuh heuh. Sekian kasus. Yakin sami abg pamulungan ti Pak Redi. Sekian kasus pertama, kasus 2, kasus 4. Aduh, geledeg. Ngopo abg Bu duh ieu teh. Lancar Pak Redi tadi. Kasus 2. Naon, Pak? Lancar tadi kegiatannya. Alhamdulillah. Ditulis kasus Sabrina Wungkul gitu atau napi kumaha ya, Pak? Boleh. Di Garis besar we. Untuk kasus si mah kan anu guru penggantinya. Anu kasus 2 Nuhun. Sabrina salah memakai sepatu gitu eta teh inti masalahna. Ya, terlambat dan terlambat. salah menggunakan Iya benar, terlambat. sepatu. Ya. Sepatu dan terlambat. 4. Gelut Gelut anu tadi. MM adu mulut jeung adu fisik. Terus aya korban anu kancingna lepas. Tragedi kancing lepas. Tragedi. Oh iya. Nu menarik lah. Tragedi kancing lepas. Nah, lanjut. Asana kasus 2 kasus ieu mah anu kadua mah eta tah sadis cek aku mah. Anu kaopat, nu kasus kaopat mah sering terjadi di sekolah nu garelut gitu. Tapi sok aya di ABG di kelas Bu anu lepat nyanak buku cenah nih. Lepat nyandak buku. Oh, jadi ngali jadwalnya, Ini jadwalna. pemaparan kasus gitu, Pak. Pemaparan kasus 2 berarti dirinya ya, heula. 2. Nah, kopikeun kasusna nu dina SMS. Ya template kalarasan pisan nya. Ieu. Nya rapuh. Pasti saat kitu eta milihna nya. Aduh. Ieu mah jigana tos di jigana mah. Tos hafal di luar kepala. Ya, Pak Redi. Lihat. Oh, atuh da kapanan dulu Pak Anwar. Oh, murid Pak Anwar, ya, guru Pak Anwar. Boleh digeser angka satunya, Pak, supaya lebih besar.
Nah, ya, lebih baik begitu. Rada lihat itu Pak, aduh. Mungkin intinya dua aja Pak. Kita kira-kira ada Hah? Jadi ya patarosan moal gitu atau napi duanya. dipaparkan tuh misalkan kenapa memilih kasus yang itu ya. Iya, Oh iya, ayah. ayo Bu. Nah, kayak Pak Horedin Mohon akan gitu. harus begitu. Alas apa Sejauh Anda memilih mana? kasus itu aja. Kan tadi saya Justru jawabannya. orang perlu sengaja menampilkan tampilan seperti ini yang menimbulkan pertanyaan supaya seru kayak diskusi. Terus Jika Yes. anu bahasa anu protokol terakhir yang Bu Yani kan eta. Jadi menimbulkan banyak pertanyaan eta resep teh abi mah. Iya, bagus. kontroversi Pak. Jadi membuka pertanyaannya nggak usah diasong-asongkan ya Pak. Hidup sendiri. Bukan tersurat tapi tersirat dalam presentasi dan Nah, gimana? Cie. Langsung karena pertanyaan gitu Pak. ya. Diizin heula Bapak Ibu Ya boleh Bu. Saya kasih waktu 1 menit Bu. Waduh. Abi ge izinnya ningali heula baby Abi. Ya, 30 detik dari sekarang. Oh, 30 detik. Ya lain itu pada kumaha. Mending ngepas ieu pemilihan desainnya Pak. Nah, enggak oke Pak. Pak Redi, 5 menit kembali ke main room ya, 5 menit lagi ya. Ya Bu. Oh, Terima siap Bu. kasih. Siap. Gimana Bapak Ibu? Dilanjut next. Ya. Kumaha ada nembe Ibu Pasil? Ibu Pasil mengingatkan bahwa waktu diskusi Mengingatkan 5 menit lagi. terakhir. Oh. Untuk pekerjaan bisa dilanjut Heula di kakarek. belakangnya. Kadewa Dilanjut atunya bisa. Pak. Heula abi istirahat ya. kan handap dinya heula. Can kakarage minum sagregot. Boleh Jadi Bu sambil gimana waktunya habis Bapak Ibu, habis waktunya? masih ada waktu Bu, 5 menit Lanjut. terakhir. Panggilan kieu ya Bu ya. Oh, Untuk pengerjaan bisa dilanjutkan di belakang layar. Untuk memanfaatkan 5 menit terakhir kita briefing untuk nanti pas ditanya di presentasi apa yang kita diskusikan gitu. Betul Pak. Nanti Ibu Yuni dan Ibu Yani yang menjawab ya. Bu Yani menjawab. Yang moderator pembawa acara dari awal sampai akhir. Boleh Bu Yuni. Ibu Yani boleh. Biasa Bu Yani moderator. Pak, kalau kenapa? Gimana Pak? Untuk nanti presentasi mau bagaimana Ini nanti teh di belakang atau Ibu call. langsung di sini. Kapan sih itunya Pak? Besok. Besok Biasa nama Bu.
Jadi dilkeun heula panginten anu bade mulai saha, moderator saha, penjawab. Gitu panginten Pak Kris. Ya, betul. Supaya Iya. saya Apa gambaran di belakang? Apa di belakang layar deui? di belakang layar wae, Bu. Mangga ya kene waktu sebagai ditangtoskeun mangga. Atulah aya nama kanggo engke ayeuna kan masuk kana room satunya. Biasanya sok Mohon. ditaros apa yang Ibu diskusikan. Nah, kayak Bu Yuni nu ngajawabnya. Tadi Bu Yuni tos memahami dan mendalami Nah, materi. iya. Kesimpulannya bagus. Ya, Kanggo gitu ya. pembagian kayak tugas mah kayak di belakang layar oge tiasa. Yuk, Ya, congali boleh. atuh. Ayo siap. Oh, sekarang? Yuk. Ya, tuh. Keluar. Ayo Bu, cangalih room deui. Oh,